Selamat pagi, selamat bersekutu kembali dalam kasih Tuhan. Kita akan memulai saat teduh kita pada pagi hari ini, dan kita akan memuji Tuhan dengan pujian kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Selamat kami yang hidup, yang kami kenal dalam pribadi
kasih dan rahmat Tuhan untuk kehidupan yang akan kami jalani hari ini. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari ini, tetapi satu hal yang aku percayai, bahwa Engkaulah sanggup mengubah segala sesuatu. Kami mohon belas kasihan dan kasih karunia, sehingga kehidupan kami yang kami jalani ini kehidupan yang sungguh-sungguh bermakna, tidak hanya sekedar hidup, tidak hanya sekedar menjalankan rutinitas, tapi ada sesuatu yang kami lakukan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya. Oleh karena itu, taruhlah di hati kami seperti hati-Mu, dan pikiran kami juga seperti pikiran-Mu, dan perasaan kami juga seperti perasaan-Mu. Kami rindu Tuhan, bahwa kehidupan kami semakin hari semakin diubahkan, semakin hari boleh semakin lebih baik kami menata kehidupan ini ya Bapak, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, anak-anak-Mu yang menjadi terang dan garam dunia, anak-anak-Mu yang bisa mengelola segala sesuatu ya Bapak, sehingga kami hidup di dalam kebahagiaan, sehingga hidup kami di dalam damai sejahtera. Jauhkan kami dari setiap pencobaan-pencobaan ya Tuhan, lepaskan kami dari semua yang jahat. Pagari, lindungi kami seperti Engkau memagari dan melindungi Ayub, sehingga kami tetap ada di dalam kemurahan dan kasih Tuhan. Berkati istri dan anak-anak kami ya Bapak, berkati juga untuk live streaming yang pada saat ini juga bersama-sama dengan kami. Biarlah berkat-berkat-Mu tercurah atas kami. Terima kasih Bapak. Sekali lagi sucikan dan kuduskan kami, karena kami pun menyadari bahwa kami tidak luput daripada dosa. Baik perkataan-perkataan kami, baik pikiran-pikiran kami, maupun tindakan-tindakan kami. Ampunilah Tuhan, sucikanlah kami. Dan pada pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu, dan firman-Mu itu biarlah menjadi satu fondasi dasar di dalam kami mengikut dan mengiring Engkau ya Bapak. Bukan hanya sekedar membaca, dan kami juga boleh Tuhan beri pengertian, hikmat, kebijaksanaan, supaya kami tahu apa yang menjadi tujuan-tujuan-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu. Oleh karena itu, biarlah Engkau taruh di dalam hati kami telinga seorang murid yang setiap hari dipertajam oleh firman-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini sudah sampai kitab Nehemia pasal yang ke-51. Yeremia pasal 51, karena banyak jadi satu pasal saja. Ya, satu orang 10 ayat seperti biasanya. Apakah mengirim kepada penanti akan menantinya, dan dengan kamunya bersih dengan mereka mengakuinya dari segala pihak. Ada yang melakukan nasi tomat mana mendidikan kalian kepada orang yang memimpin, kepada orang yang berjujur dalam berdosa akan menerima temannya. Tempatlah segala tentaranya. Orang-orang yang akan abadi dari orang-orang pasti, dan orang-orang yang berkapara di tengah hidupnya. Sungguh Israel dan Yehuda adalah Yehuda yang digagal sebagai janda oleh Allahnya, oleh Tuhan Allah. Bagi orang pasti penuh dengan kesalahan terhadap jemaah untuk Allah Israel. Allah dari perhatian Babel, adalah setiap orang menyampaikan nyamannya. Ya kamu jangan bertumpah karena kesalahannya. Setelah berasal dari Tuhan yang bayar ganjaran kepadanya, maka ia seperti piala emas di tangan Tuhan,
dan melakukan seluruh bumi. Bangsa-bangsa minum dari anggurnya, itulah sebab bangsa-bangsa menjadi gila. Tiba-tiba Babel jatuh dan pecah, rataplah dia. Ambillah balsam untuk luka yang menjadi sembuh. Kami hatinya mau menyembuhkan Babel, tetapi ia tidak dapat disembuhkan. Tinggalkan dia, marilah kita pulang masing-masing ke negerinya. Sungguh hukumannya sudah sampai kalanya kita melihat awal-awal. Tuhan telah membuat segala perkara dan kita menjadi nyata. Marilah kita jadi terpadu siang untuk Tuhan Allah. Ya, ayat 10. Ayat 11. Lancipkanlah anak-anak panah, siapkanlah perisai-perisai. Tuhan telah membangkitkan semangat raja-raja Media, sebab rancangannya terhadap Babel ialah untuk memusnahkannya. Itulah pembalasan Tuhan, pembalasan karena bait sucinya. Angkatlah panji-panji terhadap tembok-tembok Babel. Perkuatlah penjagaan. Tempatkanlah orang-orang juga. Persiapkanlah penghadangan. Sebab Tuhan telah merencanakan dan melaksanakan juga apa yang diancamkannya terhadap penduduk Babel. Hei engkau yang tinggal di tepi sungai besar, yang mempunyai kekayaan besar, akhir hidupmu sudah datang, batas hidupmu sudah sampai. Tuhan semesta alam telah bersumpah demi dirinya sendiri. Sungguh pun engkau penuh dengan manusia-manusia seperti belalang, tetapi orang akan mengangkat pekik pertempuran terhadapmu. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkannya dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit, yang menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta dengan hujan, dan mengeluarkan angin dari pembendaraannya. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas akan menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan, dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Tidaklah begitu dia yang menjadi bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya. Namanya ialah Tuhan semesta alam. Engkau tadinya adalah palu godam bagiku, senjata perang. Dengan engkau aku menghancurkan bangsa-bangsa, dengan engkau aku memusnahkan kerajaan-kerajaan.
Pesuruh yang satu lalu menemui yang lain, membawa kabar yang satu menemui yang lain untuk mengabarkan kepada Raja Babel bahwa kotanya telah direbut dari segala penjuru. Tempat-tempat penyeberangan telah diduduki, rawa-rawa telah dihanguskan dengan api, dan para prajurit ketakutan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, anak Israel, putri Babel seperti tempat mengirikan. Dan pada waktu diinjak-injak, sebentar lagi akan datang waktu panen baginya. Babel dihukum karena kekejiannya terhadap Israel. Aku dilahap, dihamburkan oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dibuatnya seperti mangkuk kosong. Ia menelan aku seperti ular naga, ia mengisi perutnya dengan pengananku yang lezat, lalu memuntahkan aku. Biarlah kekerasan terhadap aku dan kerabatku menimpa Babel, kata penduduk Sion. Biarlah darahku tertimpa atas penduduk negeri orang Kasdim, kota Yerusalem. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memperjuangkan perkaramu dan akan melakukan pembalasan untukmu. Aku akan mengeringkannya laut dan membuat sumber airnya kering. Babel akan menjadi timbunan pusik, tempat persembunyian serigala, sesuatu yang mengerikan dan sasaran ejekan tanpa penduduk. Mereka bersama-sama mengaum seperti singa-singa muda, menggeram seperti anak-anak singa. Ketika gairah mereka menyala-nyala, aku akan menyediakan jamuan bagi mereka, membuat mereka mabuk sehingga mereka senang, bukan kepala, lalu tertidur selama-lamanya, tidak bangun-bangun lagi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan merebahkan mereka untuk dibantai seperti anak-anak kambing, seperti domba-domba jantan dan kambing-kambing jantan. Ayat 21. Betapa sesak, direbut, dan negeri pujian seluruh bumi diduduki. Betapa Babel menjadi kengerian di antara bangsa-bangsa. Laut telah naik meliputi Babel, gelombang-gelombangnya yang menderu telah meliputi. Kota-kotanya sudah menjadi tempat tandus, menjadi negeri yang kering dan padang belantara, negeri yang tidak didiami oleh seorang pun, dan yang tidak dilewati oleh seorang manusia pun. Aku akan menghukum dewa Bel di Babel, dan akan mengeluarkan dari mulutnya apa yang ditelannya.
Bangsa-bangsa tidak akan datang lagi mengalir kepadanya. Tembok Babel pun sudah runtuh. Keluarkanlah dari tengah-tengahnya, hai umatku. Hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya dari muka Tuhan yang menyala-nyala itu. Biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Apabila tahun ini datang kabar ini, dan tahun kemudian kabar itu, apabila kekerasan merajalela di negeri, dan penguasa lalim melawan penguasa lalim. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang bahwa aku akan menghukum patung-patung Babel. Seluruh negerinya akan menjadi malu, dan semua orangnya yang terbunuh akan rebah di tengah-tengahnya. Maka langit dan bumi serta segala apa yang ada di dalamnya akan bersorak-sorai tentang Babel apabila dari utara datang kepadanya para perusak itu. Demikianlah firman Tuhan. Babel akan runtuh, Babel akan jatuh oleh karena orang-orang yang mati terbunuh di antara Israel, sama seperti jatuhnya orang-orang yang mati terbunuh di seluruh bumi oleh karena Babel. Kamu orang-orang yang terluput dari pedang, pergilah, janganlah berhenti, ingatlah dari jauh kepada Tuhan, dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Kami harus bersama-sama menjaga ayat pada kehidupan kami. Orang asing yang memasuki tempat tersebut. Sesungguhnya apabila anak demikian dua itu akan menghukum pada bagian dan seluruh negerinya akan menyerang orang-orang yang berkata yaitu musuhnya itu lagi dan benar itu kepada buku tak pernah berdiri tempat dunia perintahku akan kepada para perusahaan padanya. Demikian berbuat dengarlah kata dari berbagai kemanjuran pusat dan negeri orang mati. Sebab Tuhan merusak Babel dan memulihkannya dan orang yang merusak dan ujung-ujung yang menderus seperti anak besar suara yang berkabar itu. Namun harus bersorak kepada merusak. Para pelawannya akan terdapat dan kusuknya akan hancur. Serta Allah membalas kedua ia akan mengadakan pembalasan. Aku akan membuat makhluk para pemukanya, para bijaksananya, para kepadanya, pusatnya dan para lawannya, sehingga mereka jatuh terlibat utama-utama. Tidak akan bangun lagi. Demikianlah Tuhan suara siapa Tuhan semesta alam-alamnya. Beginilah Tuhan semesta alam. Tembok-tembok dan tebal-tebal akan disamaratakan dan pintu-pintu gerbangnya yang tinggi akan dibakar sehingga bangsa-bangsa susah yang sia-sia dan suka suku-suku bangsa bernafas untuk aku saja. Misalnya diberikan Nabi Yeremia kepada saya dan Mas ketika saya pergi bersama-sama Zedekiah Yehuda pada tahun yang keempat dari pemerintahnya Seraya itu adalah kepala penerapan. Yeremia telah menuliskan dan tersebut kita sudah pernah petaka yang kembali ke Babel, yakni segala perkataan yang tulis di sini mengenai Babel. Kata Yeremia kepada Seraya, jika engkau tiba di Babel maka ikhtiarkanlah supaya engkau dapat mengerjakan segala perkataan ini. Katakanlah Tuhan engkau telah berfirman tentang kota ini bahwa engkau akan menetapkan sehingga tidak ada lagi yang diam di dalamnya, baik manusia maupun hewan dan sekalian. Kota ini akan menjadi tempat tandus untuk selama-lamanya. Apabila engkau selesai membacakan kitab ini, maka ikatkanlah sebuah batu kepadanya. Lalu rapatkanlah ia kata-kata sungai Efrat. Sambil berkata, kita berkatakan lagu-lagu tidak akan timbul lagi oleh karena malapetaka yang kuda dan karatnya yang berdikilat dirinya. Ya, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita akan masuk ke dalam doa. Yang pertama, kita berdoa untuk pergumulan kita masing-masing, apapun yang menjadi permasalahan kita hari ini sampai dengan Tuhan.
kedua nanti Mbak ingin berdoa untuk hari ini ya, hari ini terus orang yang memberikan persembahan dan juga keluarga ya, keluarga. Terus nanti Marvel berdoa untuk gereja, juga hamba Tuhan dan jemaat. Bu Mary berdoa untuk sinode, untuk bangsa dan negara, untuk pokok doa mungkin untuk 4 minggu ya, pada minggu kita doakan. Kemudian rencana mengikuti pertabisan di Salatiga hari Rabu. Kita juga berdoa untuk sidang MPL. Kita berdoa untuk pokok doa yang lain yang bisa ditambahkan, silakan tambahkan. Sebelum kita berdoa, mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian Roh Kudus kau hadir di sini. Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk jemaat di tempat ini. Tuhan Yesus berkatilah ya Bapa, sehingga jemaat di sini boleh bertumbuh imannya. Mereka boleh sungguh-sungguh diubahkan oleh Tuhan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, dan mereka juga orang yang sungguh-sungguh memiliki hati seperti hati Tuhan, pikiran
pikirannya seperti pikiran Tuhan, dan perasaannya seperti perasaan Tuhan. Kami merindukan Tuhan, jemaat di tempat ini boleh mengenal Kau dengan pengenalan yang benar sesuai dengan kitab suci ya Bapa. Dan kami merindukan juga mereka dipelihara dengan kasih dan setia Tuhan, sehingga jemaat di tempat ini dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat-sehat saja Tuhan. Diberkati keluarga demi keluarga gereja di tempat ini ya Bapak. Tuhan tolong ya Bapak, supaya mereka juga diberkati di dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan, baik itu sebagai karyawan, baik itu yang membuka toko maupun yang pedagang dan juga lain-lainnya ya Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati jemaat di tempat ini ya Bapak, supaya mereka juga boleh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, dan mereka boleh mengenal Kau secara pribadi ya Bapak. Berkati Tuhan untuk majelismu di tempat ini, supaya Tuhan juga menolong memberikan hikmat kebijaksanaan untuk merancang, mengembangkan, menjalankan roda pelayanan di tempat ini. Berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan, dan juga biarlah Tuhan menolong mereka ya Bapak. Tuhan Yesus juga memberkati majelismu yang akan berembuk tentang MOU tanah kubur Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk anggaran gereja pada tahun 2025 ini ya Bapak, supaya Tuhan juga menolong, memberkati, dan juga Tuhan menolong, memberkati majelis hamba Tuhan dan juga ketua-ketua komisi, supaya mereka boleh melayani Tuhan dengan segenap hati, melayani Tuhan dengan penuh sukacita, melayani Tuhan dengan pelayanan yang luar biasa ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk gerejamu di tempat ini, supaya gerejamu di tempat ini juga bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas ya Bapak. Bangku-bangku yang masih kosong Tuhan berkati, kirimkan jiwa-jiwa yang baru, yang sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan, yang sungguh-sungguh Tuhan panggil menjadi orang percaya dan diselamatkan. Terima kasih Bapak, berkatilah ya Bapak baik jemaat gereja maupun hamba Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan Tuhan hari ini dalam cinta kasih Tuhan. Biarlah roh Allah terus bekerja dalam kehidupan kami, melindungi kami, menolong kami, memperbarui kehidupan kami, buka wawasan yang baru bagi kami, hingga kami boleh melangkahkan kaki kami dari yang baru ini dengan pertolongan Tuhan, dengan perlindungan Tuhan, bahkan dengan pembelaan dari Engkau. Silakan tubuh jiwa roh kami dalam cinta kasih Tuhan saat ini. Biarlah Kau terus bekerja dalam kehidupan kami, mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu yang terus dalam perkenanan Engkau. Kami juga menyerahkan segala pergumulan dan pergulatan doa-doa kami dalam Tuhan kasih Tuhan, memberkati bahkan menyertai setiap pergumulan bahkan pergulatan rakyat di negeri ini dengan segala problem yang berbeda-beda, tapi Tuhan punya satu cara untuk membuat mereka menikmati dan mensyukurinya, bahkan Tuhan Allah berikan jalan keluarnya. Kami juga serahkan Tuhan untuk kepemimpinan negara kami, memberkati dari presiden sampai kepada jajaran-jajaran pada terendah, biarlah mereka bersama-sama bersatu hati, menjunjung tinggi kebenaran firman, menjunjung tinggi hidup dalam kebersamaan meski ada perbedaan. Biarlah Tuhan NKRI menjadi dasar untuk kami bangsa-Mu menerima satu dengan yang lain, memahami satu dengan yang lain, bahkan mengasihi satu dengan yang lain, mengampuni satu dengan yang lain, mewujud nyatakan apa menjadi simbol daripada negeri ini.
Kami silakan Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang Tuhan percayakan di negeri kami, baik mereka di suku-suku pedalaman, mereka di kota-kota besar, bahkan mereka di pedesaan, di pegunungan, di pesisir, bahkan di tempat yang mungkin tidak mudah untuk dijangkau, tapi kami percaya Tuhan sedang bekerja buat mereka, dan Tuhan terus perbarui mereka, Tuhan melengkapi mereka, dan biarlah mereka boleh setiap hari, setiap bulan, bahkan dari masa ke masa tetap merasakan ada penyertaan Tuhan dalam setiap pelayanan mereka, dalam setiap keberadaan gereja ini ya Bapak. Apapun lokasi mereka di kota, di desa maupun di daerah-daerah terpencil, Tuhan ada buat mereka, dan Tuhan memberikan masa depan terindah buat mereka semua. Kiranya biarlah mereka tetap kuat, tetap teguh dalam panggilan pelayanan mereka, dalam pengiringan akan Engkau, dan mereka boleh menikmati, membuka diri untuk berproses dengan Tuhan, sehingga kehidupan mereka dari hari ke hari menikmati pembaruan dari Tuhan dan menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun mereka berada. Bapak kami silakan juga gereja Sinode GKI dan kasih Tuhan memberkati Pak Agus sebagai ketua, dan juga Pak Ade, juga Sekun, Bu Endang demikian juga, dan juga Pak Iwan sebagai bendahara, dan juga Mbak-Mbakmu yang Tuhan percayakan melayani di berbagai macam bidang di sinodaan ini. Biarlah Tuhan Allah bekerja buat mereka satu persatu, biarlah Tuhan Allah melindungi mereka satu persatu, menghiburkan mereka, bahkan memberikan wawasan-wawasan yang luas untuk Engkau berbicara dalam kehidupan mereka. Berkati pelayanan mereka, pengembalaan mereka, dan juga keluarga mereka ya Bapak. Biarlah ada di dalam perlindungan dengan kasih Tuhan, ada dalam pembelaan Tuhan, ada di dalam master plan terindah dari Engkau, sehingga mereka boleh membawa dipakai oleh Tuhan untuk membawa GKI ini bergerak dan bertambah ke arah Kristus. Dan biarlah firman-Mu sebagai dasar utama untuk kami boleh melayani Engkau, dan biarlah kami semua di dalam pada GKI ini Tuhan selalu menghidupkan cinta damai satu dengan yang lain. Kuasailah kami Bapa, supaya kami boleh menikmati segala pengendalian itu dalam pertolongan Tuhan saja. Bapak kami serahkan GKI Pejangaan dalam cinta kasih-Mu minggu yang akan beribadah bersama jemaat Tuhan. Berkati setiap pelayan Tuhan, baik mereka yang singgah multimedia, demikian pula mereka yang bermain musik, berdoa syafaat, persembahan. Biarlah mereka semua mulai hari ini mempersiapkan diri untuk siap dipakai oleh Tuhan, untuk siap melayani Engkau dalam setiap mereka yang Tuhan percayakan kepada mereka. Biarlah mereka boleh menikmati setiap kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan kami juga silakan buat hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu, biarlah urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus Allah, dan biarlah hanya Engkau yang berkata-kata, dan biarlah segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Tuhan saja. Bapak kami serahkan juga untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini mungkin sedang bergumul sakit penyakit. Tuhan tolong Mas Agus dalam kesakitannya. Mas Agus tetap memohon pertolongan Tuhan dalam kesakitannya. Mas Agus tetap menikmati proses-prosesnya dengan penuh ucapan syukur, dan ketika dalam kesakitannya Mas Agus boleh menikmati mujizat Tuhan. Tuhan, biarlah iman percayanya tetap bertumbuh ke arah Kristus dan melekat akan Engkau, dan Tuhan tolong mujizat Allah terjadi atas hamba-Mu, dan biarlah Tuhan memberikan keajaiban yang mungkin bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak kami juga serahkan Tuhan segala kehidupan anak-anak-Mu, Mbak Ani yang mendampinginya. Tuhan tolong kuatkan, Tuhan tolong hiburkan, beri kesehatan ekstra pada hamba-Mu, dan biarlah hamba-Mu tetap berserah total kepada Tuhan dan menyerahkan segala kerinduannya untuk pemulihan kesehatan suaminya dengan pertolongan Tuhan saja. Dan biarlah kuasa Allah terjadi atas hamba-Mu. Menyerahkan juga kesehatan anak-anak-Mu, baik Mak Mai, baik Tio, juga Bu Agung, Bu Eko, dan juga Tuhan kami serahkan untuk Bu Suradi, dan juga kami serahkan untuk Bu Sarmona, Pak Wandi,
Demikian pula kami serahkan untuk kesehatan Hasan ke dalam cinta kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Allah bekerja atas kehidupan mereka, dan biarlah mereka boleh menikmati setiap proses demi proses dalam pertolongan Tuhan saja. Bapak, kami serahkan setiap jemaatmu yang ada di GKM Pecengan ini ke dalam cinta kasih Tuhan, baik mereka yang tetap maupun yang simpatisan. Biarlah mereka tetap di dalam wadah pelayanan ini, di dalam wadah untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Berkati mereka yang di luar kota, bahkan di luar provinsi, biarlah mereka tetap menikmati pemulihan dari Tuhan. Bapak, kami serahkan untuk keluarga yang mereka yang ada di Bandung, mereka yang di Jakarta, mereka di Depok, mereka di Bogor Tuhan, mereka juga yang ada di Semarang, mereka yang di Jogja, mereka pula Tuhan yang ada di Surabaya, di Salatiga, dan juga mereka yang sedang menikmati proses demi proses dalam perkuliahannya. Kami tetap serahkan Nala dalam proses skripsinya, kiranya Tuhan terus campur tangan, dan biar dalam setiap proses demi proses anakmu ini merasakan penyertaan Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan, ada campur tangan Allah yang bekerja dalam hidupnya. Bapak, kami serahkan juga untuk setiap jemaatmu yang ada di Tunggul, mereka yang di Kudus, mereka pula Tuhan yang ada di Banyu Putih, mereka yang ada di Sengon, mereka yang di Purwogondo, mereka yang di Kerasa, mereka juga yang di Lebu Awu, di Gemulung, di Pulau Darat, dan juga Tuhan mereka yang ada di Bukit Tinggi Stali Gereja, mereka yang ada di Bundaran, mereka pula Tuhan yang ada mereka yang ada di Cengkir, mereka yang ada di Smiling, mereka juga yang di Sowan, mereka di Taonan, bahkan mereka juga Tuhan yang ada di Bate, di Troso. Berkati mereka satu persatu ya Bapa, dan biarlah mereka boleh menikmati kemurahan Tuhan. Saat ini kami serahkan jemaatmu yang ada di Cengkir dan Rengking ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati keluarga Pak Wilson, berkati keluarga Arjun dan juga Surya. Kami juga serahkan Tuhan untuk keluarga anakmu, baik keluarga Cici ke dalam tangan kasih Tuhan, Cindy, demikian juga anak-anakmu yang ada di Rengking, semuanya yang ada di perumahan. Tuhan tolong berkati mereka, dan biarlah dalam proses kehidupan mereka, masa muda mereka, masa-masa di mana mereka bekerja, masa-masa di mana mereka berbaur, masa-masa di mana mereka hidup di dalam setiap tantangan yang mereka hadapi. Biarlah Tuhan Allah memberi kekuatan kepada mereka, dan mereka dikendalikan oleh kuat kuasa Roh Kudus Allah. Biarlah mereka juga dimampukan oleh Engkau untuk menguasai kehidupan mereka, sehingga tetap menjadi saksimu dimanapun mereka berada. Bapak, kami serahkan hari ini ke dalam cinta kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah doa pagi ini dengan memuji Tuhan, menaikkan syukur padamu. Kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu,
hanya bagimu. Terpujilah namamu. Ibadah doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.